Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sutarti Go. J. Kedua orang tua kan sudah meninggal. Saya merasa belum pernah membahagiakan keduanya. Nah, saya bisanya kan cuman kirim Al-Fatihah, kirim doa. Terus saya kan enggak tahu Al-Fatihah saya itu diterima apa enggak, sampai ke orang tua saya apa enggak. Terus amalan apa yang bisa langsung diterima pada saat kita melaksanakan? Terima kasih. If'alu asyari'ata bil haqiqati ila ma'rifatillah. Pertanyaannya tadi, amalan apa yang amalan itu langsung bisa diterima Allah? Terkait hadiah Fatihah kirim tungo terhadap orang tua. Bapak Ibu hadirin jamaah semua, baik yang ada di majelis maupun yang ada di channel Ponpes Jaya Baru yang sedang monitor, yang selalu dirahmati Allah. Ketahuilah bahwasanya manusia di dunia ini sampai di akhirat itu Allah mengkelompokkan ruhaniyahnya itu menjadi dua kelompok. Saya ulangi, seluruh manusia baik di dunia maupun di akhirat nanti ruhaniyahnya itu dikelompokkan Allah menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama disebut kelompok ahli syuhud, kelompok di mana basirohnya, mata ruhnya itu sudah tidak buta terhadap Allah, sehingga ketika saat Allah menyapa beliau-beliau itu lewat berbagai kondisi atau sikon, pasti meripat atine nyawang Allah. Satu misal kita di masjid ini kayak kabelai pena. Kita di masjid ini Bapak Ibu, di depan kita ada kipas angin, yang kita rasa hawanya dingin, isis lah gitu nggih, isis. Ahli syuhud itu disapa Allah lewat angin berupa isis, meripat ruhaniyahnya itu melihat Allah, lihat Allahnya. Iku ahli syuhud, baik saat di dunia bahkan sampai di akhirat. Jadi beliau ruhaniyahnya meripat ruhaniyah yang disebut basiroh,
itu tidak buta. Tidak. Sekalipun meripat jasadnya itu ada yang buta, tetap ruhaniyahnya ini matanya yang nyata, yang jelas. Innallaha, sesungguhnya Allah iku al-haqqul mubin. Al-haq, benar, dan nyatanya juga begitu. Bahasa Jawanya itu jengleh-jengleh, begitu Pak. Ini ahli syuhud. Apa persoalannya kok beliau dikumpulkan Allah, dikelompokkan di dalam golongan ahli syuhud? Karena beliau fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Karena beliau mengikuti teladannya Kanjeng Nabi. Jadi beliau mengikuti tidak hanya di syariat, tetapi juga sampai ke makrifat Allah. Hakikatnya ya, sehingga sampai bisa ke makrifat datang Gusti Allah. Kok bisa? Wong Kanjeng Nabi sudah tidak ada. Kita mengikuti pengikut setia beliau yang sekarang disebut sebagai tabi'ina shalihin, pengikut setia Rasulullah. Tandanya apa? Ketika beliau itu sholat, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ini tandanya Pak, sholatnya mesti khusyuk, sholatnya mesti kepanggih, ketemu pada Allah. Berarti mereka-mereka yang belum sampai di situ, apakah itu pengikut Kanjeng Nabi? Wong dia tiap hari ya sholat, tiap hari juga patuh dengan hukum syariah. Iya, tapi setugel. Ngerti setugel? Iya, pengikut Kanjeng Nabi, tapi separuh di dunia saja. Jasmaniyahnya saja, ruhaniyah belum. Rohaniyahnya belum. Wis, itu pertama. Lah besok di akhirat, ketika dia mati sampai di akhirat bagaimana? Sama seperti apa yang ada di dunia ini. Tiap saat, tiap waktu, yang nyata, yang jengleh-jengleh itu hanyalah Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Itu Allah dawuh, para kekasih-kekasihku itu semua kekhawatiran, semua kegelisahan, semua ketakutan. Apakah khawatir, gelisah, ketakutan tentang hari-hari kematian? Itu sudah tidak ada. Suatu saat dipanggil Allah, siap. Jadi nggak ada yang gendoli, nggak ada yang gandoli. Oh, bahasa Indonesia gandoli. Nggak ada yang membebani terhadap dirinya.
ketika idza ja'a ajaluhum iku datang, enggak bertanya istriku masih cantik, masih muda, anak-anakku masih kecil, enggak berbicara tentang bagaimana sawahku, enggak berbicara, pokoknya sudah siap menghadap hanya pada Allah. Itu cirinya. Terus yang kedua adalah disebut sebagai ahli hijab. Ahli di mana ruhaniyah ini, basirohnya, mata hatinya itu masih buta. Buta terhadap Allah. Orangnya itu tidak bodoh-bodoh amat, Pak, enggak. Orangnya itu gak mesti miskin, enggak, bahkan kaya. Orangnya itu gak bodoh ilmu agama, Pak, enggak, bahkan banyak yang alim. Orangnya itu gak harus dia itu sebagai pendosa, Pak, enggak. Pentoat dia secara zahiriah. Tapi matanya itu masih buta pada Allah. Cirinya mudah saja kalau kita mau evaluasi. Mudah saja. Ketika kita sholat, ruhaniyah kita nggak bisa, Pak, tembus bertemu terhadap Allah dalam kekhusyuan, nggak bisa. Ini tanda. Sebagus apapun amaliyah zohirmu, sealim apapun ilmu lahirmu, sekaya apapun dunia yang ada pada dirimu, setinggi apapun pangkat jabatan dan kehormatanmu, manakala ruhaniyahmu itu masih buta, ainul basirohnya, mata hatinya, maka ini masih kelebu ahli hijab. Barang siapa ketika saat di dunia sampai mati dia masih tergolong ahli hijab, maka di akhirat pun juga begitu. Wa adhallu sabila, dan jalannya lebih gelap. Dengan dua kelompok ini Allah mengkelompokkan manusia di dunia dan di akhirat, maka kami akan memberikan tema, bisakah orang buta hatinya terhadap Allah itu menuntun laku untuk menuju dan bertemu Allah? Ini pertanyaan. Bisakah hati ruhaniyah seseorang matanya buta pada Allah menuntun laku untuk berjalan menemui Allah? Hal itu Bapak Ibu, mari kita buka di dalam surat An-Naml, surat yang ke-27 ayat 80 dan 81. Ini langsung Allah memberikan keterangan terhadap baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka
sak temeni sira Muhammad iku la tusmi'u ora bisa agawe krungu sapa al mautu wong mati. Ora bisa agawe krungu sira Muhammad al mauta ing wong mati. Wala tusmi'u lan ora bisa agawe gelem ngrungokake iso agawe krungu sapa asumud du'a apa pemanggilan nyeluk atau apa nyeluk itu memanggil idza wallau mudbirin tatkalane wong sing kok celuk iku padha melayu. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat menjadikan orang yang mati dapat mendengar dan tidak pula menjadikan orang yang tuli dapat mendengar seruanmu apabila mereka telah berpaling ke belakang lari. Maksudnya piye, Pak? Ngeten. Manusia siapapun ya, jikalau mata hatinya itu masih buta pada Allah, tatkala didatangkan oleh Kanjeng Nabi peringatan-peringatan tentang dinul haq, lawang mereka itu lari ke belakang, jadi nggak bisa. Dan atau ketika ruhaniyah mereka itu sama mati, hatinya mati artinya ahli hijab, tidak bisa tembus pada Allah, tetapi dia idza wallau mudbirin, dia nggak mau dengarkan nasihat tentang dinul haq. Itulah laksana ruh yang mati, hati yang mati, nggak bisa mendengarkan, Pak. Artinya dia itu budek ning budek kuping jero, bukan telinga luar tapi telinga dalam. Coba kok sedikit saja dia tidak lari, masih mau mendengarkan seruan Allah. Aku yakin hari ini belum bisa diterima, masih diangan-angan, nanti akan buka sendiri. Enggak Pak, Melayu ini. Idza wallau mudbirin. Iki posisine wong ahli hijab tapi ora gelem ngrungokke. Siapa mereka golongan ini Bapak Ibu? Enggak. Intinya gini, siapapun kita, apapun status kita, apakah kita orang kaya, orang yang berpangkat, orang yang penuh jabatan, penuh kehormatan di dalam karomah ilmu mukasyafah, ataukah kita kasyaf di dalam alam muhadharah, penuh kehormatan, dihormati masyarakat. Tetapi ketika dinul haq itu disampaikan di tengah-tengah, jawabannya apa Pak? Begini, tahu
Paham ya? Jadi gak masuk di dalam hati. Karena dia merasa lebih alim, lebih pandai, lebih segalanya, Pak, lebih segalanya. Makanya ketika saat Nabi Muhammad ikuti hadapkan Abu Jahal, Abu Lahab, nggak mau tokoh-tokoh itu menerima karena beliau Nabi Muhammad itu orang gak punya, alias miskin, yatim piatu pisan. Jadi gak ada apa-apa. Dia pun buta apa? Buta tulis, artinya nggak bisa baca. Subhanallah. Tapi Allah mengendaki beliau menjadi utusan Allah. Dari Bani Hashim. Lah Abu Jahal, Abu Lahab dan tokoh-tokohnya itu nggak mau menerima karena utusan Allah tidak dari Bani mereka, Bani Quraisy, tapi diambilkan Allah dari Bani Hashim. Artinya gini, Pak, kalau kita sudah menjadi orang yang populer, viral, terakui keilmuannya, cendekiawan pisan, sugih pisan, pangkatnya ngelompok, Pak, jenengan muncul dinul hak dalam diri jenengan. Jenengan iki wong apa? Omah kan duwe, ya ngontrak pisan jenengan, sebarang gak jelas. Gak mungkin mereka gugu terhadap jenengan. Gak mungkin dia berjaya. Lah inilah yang dimaksud ayat ini. Sebab apa mereka tidak mau mendengarkan seruan Rasulullah? Karena dia hatinya mati, ya, dan lari tatkala itu diberikan Allah lewat Muhammad tentang dinul haq. Selanjutnya ayat yang 81, wa ma anta bihadil bihadil umyi anzolalatihim wa ma antaran ora ono utawi siro iku bihadihil umyi bisa aweh petunjuk menyang wong wuta anzolalatihim saking kewutaane wong kuwi. Artinya gini, Pak, orang buta itu tidak bisa menuntun orang buta. Bisa sampai terhadap tujuan nggak bisa, Pak. Ruhaniyah kita itu buta pada Allah. Menuntun berjalan untuk menuju dan bertemu terhadap Allah itu tetap tidak bisa. Dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk orang buta dari kesesatannya. Andolalatihim, saking kesesatane mereka. Gak bisa. Karena kita posisi orang buta. Buta pada Allah. Urusan buta, Pak, itu ada beberapa tahap. Buta tentang ilmunya itu berarti kita nggak paham.
ilmu. Berarti golongan surat 80 tadi ilmunya enggak paham. Akhirnya ketika saat didatangkan ilmunya lari, enggak mau. Sekarang ilmu paham, tetapi belum laku. Di dalam hati kita masih ada, sudah ada yang namanya su'aul basirah. Nur cahaya iman hanya pada Allah. Tapi konteksnya masih dalam tahap ilmu pengetahuan. Tapi belum ada tindakan atau tesis atau pembuktian. Inilah yang kami sebut sebagai pengamalan. Dalam kurung kholwat atau uzlah. Belum. Ini makrifat ilmu, tapi laku belum. Padahal laku itu adalah untuk membuka hijabnya, penutupnya basiroh kita terhadap Allah. Kalau ini sudah laku, maka sampailah ke ainul basiroh. Kholwatnya sudah dilakukan, maka disitulah sampai ke hak ainul basiroh. Berarti hijabnya sudah buka, maka ruhaniyah ini sudah tidak ada penghalang lagi. Mata hati Anda akhirnya yang nyata, yang hak itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Intusmi'u ora bisa agawe krungu sira ilaman kejaba wong yukminu kang do iman sapa man bi ayatina kelawan pira-pira ayat ingsun, kata Allah. Fahum mongko utawi mayyukmin iku muslimun, wong sing do pasrah kabeh menyang Gusti Allah. Engkau tidak dapat menjadikan seorang pun bisa mendengar kecuali orang-orang yang beriman pada ayat-ayat kami, lalu mereka berserah diri. Artinya gini, Pak, yang bisa menuntun orang buta pada Allah adalah orang yang hatinya sudah tidak buta. Titik. Siapa itu? Man yu'min bi ayatina fahum muslimun. Orang yang tidak hanya beriman bahwasanya semua itu Allah, tidak hanya itu. Orang yang tidak hanya percaya bahwasanya semua itu Allah, tidak hanya itu, akan tetapi muslimun, pasrah. Maksudnya muslimun pasrah iki keruhaniyahnya dia itu sudah kefanaan. Inilah hijab-hijab di dalam basiroh kita itu sudah ditanggalkan oleh Allah, sudah dilepaskan oleh Allah. Ini maksudnya ada di situ. Atau diartikan engkau tidak akan bisa memberi petunjuk terhadap orang-orang buta, dan engkau tidak dapat pula menjadikan seorang pun bisa mendengar kecuali orang-orang yang beriman pada Allah, pada ayat-ayat, lalu mereka berserah diri. Artinya gini, Pak, sing gelem nampa, yang mau menerima ajaran dinul haq adalah orang-orang
yang ruhaniahnya itu sudah membuka diri. Membuka diri. Siapa yang mau menerima ajaran hakikat itu? Merekalah yang mau membuka hatinya dengan iman, bukan dengan akal, Pak. Makanya konten semua ngaji saya, materi di dalam konten saya, jikalau kau terima dengan akal, pasti nolak, Pak. Pasti nolak. Tapi jikalau kau terima dengan imanmu di dalam ruh, pasti akan bisa menerima. Kalau itu betul-betul kebenaran yang ada pada diri Muhammad. Itu tertuang di dalam surah An-Naml sebelum 80, Pak. Yang menyatakan bahwasanya Muhammad itu dalam kebenaran. Artinya mutlak tidak bisa diganggu gugat. Tapi dengan catatan jenengan bisa menerimanya itu dengan iman, jangan dengan akal. Satu contoh ya. Ini musim hujan, Pak. Di sini banjir mboten nggih. Lah, saking besare air hujan, otomatis debitnya air itu besar. Akhirnya tanggul di mana itu? Di Sadar itu jebol. Coba sampean terima akal lah, mesti mengatakan sampean beriman terhadap air yang jebolkan. Itu pasti, Pak. Kalau panjenengan terima dengan akal, otomatis sifat basariah itu dalam diri kita, menangkapnya itu terhadap akal, ngomongkan, akan membisikkan terhadap ruh, supaya ruh beriman yang menjebolkan tanggul adalah banjir. Aku tanya, banjir itu makhluk napa Allah? Makhluk lah ya. Banjir itu makhluk, sama dengan kita, Bapak Ibu. Itu kalau kau terima dengan akal. Tapi coba kalau terima kau dengan iman. Illaman yu'minu bi ayatina. Jadi air itu ayat, Pak. Ayat. Ayatnya Allah bukan hanya tertulis saja, tercipta. Apa sih artinya ayat? Tanda. Menandai bahwasannya sing jebolke kuwi Allah. Coba ning kono kalau tidak ada Allah, bisa air itu berjalan sendiri? Mboten saged, tidak bisa. Kalau dengan iman ya, pasti kau mengatakan imanmu percaya bahwasanya yang jebolkan tanggul adalah Allah. Tapi ojo lantas kau omong di depan orang banyak, Bapak Ibu, yang jebolkan tanggul itu Allah. Iso geger, Pak ya. Sing gak paham iki lho. Sebetulnya jenengan bener mengeluarkan kebenaran di dalam iman. Cuman berhubung banyak orang menerima dengan akal, jawabannya apa? Oh, akhirnya jenengan dilakno, oh si A iku mulai sampel. Mesti seperti itu. Gitu ya. Wong jelas-jelas air yang jebolkan kok Allah. Mengapa mereka mengatakan itu? Karena ruhaniahnya itu, imannya tidak bisa melihat Allah. Iki lho ahli hijab. Jadi Allah ruhaniah ketutupan ambek banyu. Akhirnya bagaimana, Pak? Yang punya
tanduran, bahkan kolam ikannya habis, tandurane iku rusak, greges no mboten? Ya Allah Pak, greges. Modalnya 100 juta, utang pisan. Pasti pusing Pak, pasti. Di dalam hati kita akan khawatir, akan takut, akan susah. Padahal tolong nyun sewu, saiki tak urai gal titik. Sing nyokulno tanduran utawa gedhekno iwak iku siapa? Bisa tak kita gedhekno kita itu terhadap ikan untuk menesakan. Terus sing memunculkan padi woe itu siapa Pak? Allah dah. Terus ketemu berapa kita moreng-moreng gak melok agawe lho. Aneh nggih? Aneh. Mengapa demikian? Karena umumnya kita manusia ngaku-ngaku. Lah wis iku kuncinya. Mengapa ngaku-ngaku? Karena tertutup ruhaniah dengan sifat basariah itu tadi Pak. Makanya saya sebut sebagai ahli hijab. Kita kembali kepada ahli suhud. Beda Pak nek ahli suhud. Walaupun saat kejadian itu belum bisa melihat Allah, dikarenakan tingkat kemakrifatan kita itu belum setinggi senior-senior kita. Kadang telat 5 menit 10 menit baru sadar, ya Allah iku bang kabeh Gusti Allah, aku bang seimanku nang banyu banjir. Lah Allah katakan dalam satu ayat, in asobahu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika dihadapkan musibah koyok ngono kuwi, lekaslah, kembalilah pada Allah. Artinya imanmu katakan semua itu Allah yang melakukan. Kalau hati sudah masuk di dalam situ, serem, adem Pak. Es tu adem, nang dodo iki rasane anyes, ayem. Gak ada yang perlu ditanyakan dan tidak ada yang perlu disalahkan. Gak ada. Itulah yang dimaksud Allah dalam satu ayat, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan kau kembali sadar, ingat pada Allah, semua yang melakukan menjadikan hati muda damai. Pun inilah ajaran dinul haq yang diajarkan Rasulullah yang selama ini ditutup-tutupi. Jadi siapa yang berani menyampaikan ini, pasti musuhnya itu orang menengah ke atas Pak. Seperti halnya ketika Rasulullah menyampaikan, mungsuhe niku mboten wong bodoh-bodoh Pak, alim-alim ahli kitab, mboten wong melarat, wong sugih-sugih. Sampai Abu Jahal berani, siapa yang bisa membunuh Muhammad, nih saya kasih onta. Ya, akhirnya nek cara saiki ku dikasih mobil paling mewah, ditawambai rumah, fasilitas. Ada yang ngacung namanya Syurokoh. Ya, akhirnya beliau dikejar membawa kuda oleh Syurokoh. Rasulullah itu mau disebet sama pedang, delalah jarane iku mang terprosok, jatuh. Akhirnya nggak kena. Rasulullah terus jalan, dikejar lagi sampai terprosok 3 kali. Habis itu bagaimana Syurokoh? Ya Muhammad, saya hari ini mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
saya menjadi pengikutmu, padahal ini pengikuti Abu Jahal. Si coba ya Allah, apa arti dari kejadian itu? Gini Pak, siapapun yang membenci dan tidak mau tentang ajaran Rasulullah ini, jangan kau benci, jangan kau salahkan dulu, jangan seperti Nabi Yunus, kaum gak gelem nrimo, Nabi Yunus pore metu teko kaum ambek ndonga, ya Allah hancurno ae Allah, wis kesawen niku. Jangan gitu. Wis teladanono Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi gak pernah seperti itu Pak. Beliau katakan kepada Jibril, ya Jibril, jangan kau hancurkan dia, karena dia itu semestinya belum paham. Siapa tahu nanti anak turunnya jadi pengikutku. Begitu Rasulullah. Loh, siapa orang yang mendustakan ini atau tidak mau dengan ini? Gak mungkin juga tidak selamanya orang jauh. Mungkin orang dekat kita. Bisa jadi istri, anak, suami kita, bisa saudara kita, atau yang lainnya. Udah, pesan saya, jangan kau mungsuhi, jangan kau benci. Sifat Rasulullah itu termasuk sifat fatonah, termasuk amanah. Tetap dirangkul krono dheweke durung ngerti. Gampangane ngene Pak, gelas iki lho kosong, anggap kosong. Berhubung ning ndukure gelas ana tutupe, tak iseni banyu ya sik tetep gak bisa masuk. Maklum sebabnya ana tutupe gak ngerti. Lah terus piye? Wis suwun kenang Allah, muga-muga tutupe dibuka. Itu aja. Sama halnya jenengan tengok-tengok ngarepe griya. Tengok-tengok bahasa Indonesia apa, Pak? Nyantai-nyantai di depan rumah, ada orang jalan, orang buta. Terus dia nata pager, salah mboten? Mboten. Kasih maklum dia nggak tahu jalan. Sama halnya dengan itu, yes kitalah yang harus ke sana menuntun orang tersebut. Maklum Pak, dia itu ketata pager, nabrak pager karena memang matanya nggak bisa melihat. Sama Pak. Kita kasih maklum orang dekat kita yang masih berontak dengan ajaran dinul haq ini. Kita hanya bisa berdoa pada Allah supaya tutupi niki dibuka Gusti Allah, pun hanya itu. Karena kita, orang dekat kita, apapun alasannya, kita mesti prihatin Pak. Kita mesake. Tidak cukup di dunia, di akhirat nanti. Lah itulah. Sing penting jenengan iku ku awusakum wa ahlikum naro. Udah dari sisi ilmu jenengan wis paham, gak apa-apa bimbingkan. Walaupun jenengan iki belum laku, gak masalah. Tapi jangan lantas jenengan iki sibuk bimbing tapi gak gelem laku. Wah, iki soro iki. Rame ajang tok. Jadi gak tutuk-tutuk iki lihat, gak sampai-sampai. Kita akan bertengkar tentang ilmu saja, tapi tidak mau berangkat menuju Allah. Jangan. Nek orang dulu Pak, nggak mau kasih tahu, sebab dia itu mengutamakan laku dulu.
Dan itu dipesan sampai mursyid-mursyid. Ojo kandani iki kanggo pribadi, wis lakono ae. Lah gitu ya. Seperti itu. Saniki gak apa-apa. Kandanono ini ku sebatas ilmu kok. Walaupun Anda belum sampai laku, nek sebatas ilmu gak masalah. Nanti bareng-bareng ngelakoni. Cekak gejokan sarung kenaan gitu. Jari ibuke wis swarga nunut neraka katut. Ojo ngono Bu. Ya Bu ya. Ojo Bu. Jadi sampean bareng-bareng ngambek bapaknya. Oke. Sama-sama. Wong mlaku wong loro padha gak utone penak mboten? Penak. Gak nyarakno orang lain. Nyarakno apa? Bahasa Indonesia gak nyarakno orang lain. Gak menyibukkan orang lain. Orang dua, suami istri sama-sama tidak buta. Jalan bareng. Enak. Udah. Lalu senang dipandang begitu. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kesimpulannya Miturut ayat ini, Rasulullah tidak akan pernah bisa membuka hati seseorang yang sudah mati. Itu menunjukkan bahwasanya yang bisa membuka adalah Allah. Kedua, seseorang yang hatinya sudah mati tidak akan pernah bisa mau menerima ajaran Rasulullah ini dikarenakan dia lari dari ajaran. Jadi ketika saat ajaran itu datang, jawabannya ngaji apa? Ilmu apa itu? Lagi. Berarti dikatakan dia lari dari Rasulullah. Ketiga, orang buta itu tidak akan pernah bisa menuntun kepada Allah orang buta. Kecuali orang gak buta itu bisa menuntun orang yang buta, tapi sing dituntun nganut loh ya, syaratnya loh ya. Jadi di sini illa man yu'minu bi ayatina muslimun, pasrah. Nggih pun pasrah jenengan, aku yo gak ketok dalan dituntun nganut dugingen. Tapi dituntun gak nganut, wah sapa akmu iki ngene. Ngono iku jejeg ono ae. Artinya Rasulullah iku gak nabi Yunus dijejeki Pak. Nabi Nuh utawi Nabi Su'aib dijejeki, tapi Nabi Muhammad mboten. Gak gelem ya gak apa-apa. Kita wasiat toko doan tak dungakno muga-muga gak kecemplung kali. Tapi dungane gak mandi Pak, mesti kecemplung. Gak percaya, ayo tak dungakno sampean meremo mulya. Ya Allah, muga-muga wong iki tutu omah. Wis ayo tak dungakno sampean mlaku mulih meremo teko kene. Gak mandi, Pak. Jadi ketabrak-tabrak pager. Allah. Artinya Bapak Ibu, kita tarik secara hakikat semua itu yang membuka dan yang menutup hanyalah Allah. Oke, itu Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan. Oke, mohon maaf kondisi kula kurang fit ya. Tadi sudah 5 hari ini, tapi tetap semangat kita, tetap semangat untuk ngaji terus untuk menambah wawasan. Tapi satu hal, ngaji kena terus, tapi lakune ya terus sak mampu panjenengan.
zikir ambek macul saged praktek di situ juga ada Allah. Sing penting zikir sirul asrar panjenengan kagem Anda bawa apapun ngadepi kondisi apapun, zikir sirul asrar itu jangan lepas. Bila mana lepas udah dipakai lagi, itu semampu panjenengan. Oke, ada yang perlu ditanyakan? Kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sutartiko. J. Kedua orang tua kan sudah meninggal. Saya merasa belum pernah membahagiakan keduanya. Nah, saya bisanya kan cuman kirim Al-Fatihah, kirim doa. Iya. Terus saya kan enggak tahu Al-Fatihah saya itu diterima apa enggak sampai ke orang tua saya apa enggak. Terus amalan apa yang bisa langsung diterima pada saat kita melaksanakan? Terima kasih. If'alu asyari'ata bil haqiqati ila ma'rifatillah. Pertanyaannya tadi, amalan apa yang amalan itu langsung bisa diterima Allah? Terkait hadiah Fatihah kirim tungo terhadap orang tua. Itulah amaliyah yang ruhaniyah sampean itu harus makrifat pada Allah. Bagaimana gambarannya makrifat? Sebab monggo sampean tinggal hitung mriki. Niki uraian amal yang disertai makrifat pada Allah. Al-a'malu suwarun qaimatun. Utawi piro-piro amal apapun mbok, termasuk jenengan maos Fatihah ditujukan terhadap orang tua, iku suwarun koyok patung qaimatun kang jegideg. Patung yang tidak bisa bergerak. Berarti hadiah Fatihah, semua amaliyah itu laksana seperti itu. Atau dalam arti amaliyah apapun itu tidak bisa diterima Allah. Tapi lagi wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Biar patung iku ono manfaate, dikasih roh. Padha mbek jasad iki lho, Pak. Atau kipas, ya padha mbek kipas niki. Kipas iku asline sampean tuku teko toko, mboten saged munyer. Jegideg kae. Apa manfaate? Tidak ada. Biar ada manfaatnya, kasih roh. Raya apa? Dilebani setrum. Okay. Terus amal iki roya apa? Rohnya amal itu apa? Wa arwahuha utawi piro-piro roy amal iku wujudu siril ikhlas, wujude rahasiane ikhlas. Apa rahasiane ikhlas?
dalam hati jenengan tidak merasa Anda yang bisa melakukan. Siapa yang melakukan? Hidup dalam diri Anda. Hidup dalam diri Anda, hidupnya siapa? Allah Subhanahu. Lu gak gampang lho Pak mengatakan urip iki Allah, gak gampang. Iman percaya kalau hidup dalam diriku iku Allah, gak mudah orang itu. Kalau kalau belum menerima zikir sirul asrar di su'aul basyirah hati kita gak bisa. Sebab kita pasti mengatakan aku urip iki sebab diuripi Gusti. Berarti saya ngaku-ngaku aku urip. Paham ini? Loh. Kok iso urip ning jero awakmu iku Allah wujude? Dasare ndi? Sering ku katakan Pak, banyak ayat yang mengatakan waqala wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iki kata Allah luwih idek katimbang urat lehermu. Maksudnya urip. Huwal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Aku yo ning jabamu, yo ning jero. Iku lo urip berarti urip ning jero sampean iku lan sing jaba iku sebetulnya Allah kang sejati. Paham ya? Nek wis ati sampean iku yakin iman hidup dalam diri ini adalah Allah, maka selanjutnya saged bisa Anda tidak mengakui yang membaca Fatihah itu Anda, tetapi Allah. Inilah Bu yang bisa menghantar jenengan sebagai anak terhadap orang tua, birrul walidain, ketika orang tua sudah tidak ada. Awaladun solihun yada'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan. Jadi langsung bisa diterima, tak jamin niki. Karena jenengan kemakrifatan. Artinya imanmu itu sudah tidak bisa diubah. Iman yang bagaimana? Iman yang bahwasanya semua yang berlaku, yang berperan itu hanyalah Allah. Jenengan wis geser, wisane nggak ada. Fiha ing dalem amal. Jadi amal iku kudu duweni roh yaitu ikhlas. Rupane ikhlas jenengan gak ngaku-ngaku, gak rumongso, gak meyakini yen aku sing kirim Fatihah, tetapi Allahnya di dalam diri jenengan yang melakukan. Bukti kecil aja, jenengan sakit kesini sendiri dari rumah tanpa Allah di situ, betul sakit. Oke, ayo sakit, monggo. Sakit. Halo, mboten sakit. Oke, mboten sakit ta? Nggih. Berarti ayo kita belajar ngakokno kabeh iku sing agawe Gusti Allah. Sampean ya, daripada umbah-umbah rasan-rasan tonggo. Iya yuk, tuku kulkas iku wingi lho. Yuk dah iku utang aku. Lah lapo? Gawe zikir ati ning awake. Sapa sing iso dadekno ujek-ujek klambi? Allah. Nah, makanya nek kepingin sholat iso khusyuk, ketika mulai takbiratul ihram sampai salam, sibukno hati ini, sibukkan hati ini untuk mendendangkan, menyanyikan lagu. Nah, lagu apa?
lagu keakuane Allah yang melaku artinya rasakan yakinono anane kuwi iso rukuk sapa sing ngrukukno, iktidal sujud lungguh sapa sing genahne. Wis terus keco ono taline Allah itu. Aku yakin berangkat dugi muraqabah, berangkat dugi dari muraqabah, pendekatan diri pada Allah ini akan bisa menghantarkan Anda sampai bertemu Allah. Oke. Ada lagi? Sampun. Matur suwun. Nggih, sami-sami Bu. Cukup Bapak? Ada lagi? Sampun nggih? Pun Ramadan libur nggih? Ramadan libur sebab kula sibuk tiap hari ngaos tengah di pondok. Memang sejak dulu kalau Ramadan di luar saya liburkan. Nanti Syawal bisa disambung lagi. Bapak Ibu hadirin, itulah apa yang kita terima semata-mata dari Allah. Semoga menjadikan satu ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.